Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi, hancurkan hatiku untuk melihatmu. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 bersama Pak Git. Opening kali ini memang agak berbeda karena yang Pak Git rasakan adalah hatinya lagi hancur, teman-teman. Kenapa hatinya lagi hancur? Pak Git mau menerangkan di sini. Hatinya hancur karena revolusi mental yang digadang-gadangkan sejak 2014 oleh Presiden Jokowi itu gagal, ya. Dari mana kita tahu gagal revolusi mentalnya? Jadi begini teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, Pak Git nanti akan menayangkan video, tapi cuplikan-cuplikan aja ya, dari Budi Ari pada waktu saat itu jadi Kominfo, kemudian baru-baru ini Kapolri, dan kemudian Presiden Jokowi sendiri pada saat itu. Oke, Pak Git setelin dulu yang pertama dulu ya, dari Budi Ari Kominfo pada saat itu. Yuk kita saksikan videonya. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu, orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Hanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Demikian kita saksikan tadi tentang video Pak Budi Ari, dan dengan segala hormat saya pun memohon maaf, bukan intinya saya menjelekkan atau ini, tapi ini hanya mengkritik demi masa depan gitu ya. Di sini Pak Budi Ari menjelaskan kalau Kominfo sudah berusaha secara maksimal dan ini bukan tugas Kominfo ya, teman-teman perhatikan kata-kata itu. Jadinya yang Pak Git koreksi atau kritik dalam hal ini adalah kalau Kominfo bekerja secara maksimal, artinya tugas Kominfo kan adalah memblokir ya, memblokir ke website atau aplikasi judi online. Itu adalah tugas Kominfo. Jadi selama website atau aplikasi judi online ini masih beredar di internet, maka tugas itu belum maksimal. Artinya di sini Menkominfo berusaha atau ingin mengalihkan ke salah satu kewenangannya, dilemparkan itu kan bukan kewajiban saya, bukan kewajiban Kominfo. Nah, menurut Pak Git ini pernyataan yang ya jauh dari hasil revolusi mental gitu. Harusnya Kominfo dan pihak yang berwajib, polisi atau Polisi Republik Indonesia, itu harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memberantas praktek-praktek yang sifatnya ilegal. Apakah itu judi online yang bersifat internet ilegal lah, itu harusnya sudah tidak bisa beredar di Indonesia, atau Kominfo yang memblokir. Nah, kemudian polisinya yang institusi polisi yang menjalankan tugasnya menangkap, menyelidiki, mencari informasi, ya seperti itu teman-teman. Dan dari pernyataan tersebut seperti kalau dihiaskan tuh seperti mau cuci tangan lah gitu. Ini bukan kewajiban Kominfo. Nah, dia mau cuci tangan, ini ada yang lebih berwenang. Untuk melanjutkan bahasan berikutnya, ya ini
Pak Git juga mau mereview beberapa hari ini itu Kapolri, ya kebetulan namanya mirip-mirip gitu ya, Sigit gitu. Nah ini menjelaskan tentang kalau dia ditemukan mendapatkan sesuatu dari judol, dia besok pagi mundur gitu ya. Oke, kita simak cuplikan videonya ya. Sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Dan dengan segala hormat pun tidak bermaksud menjelekkan atau menyudutkan pernyataan Kapolri. Ini hanya sifatnya mengkritik supaya berikutnya, atau kalau Pak Sigit masih menjadi Kapolri akan berubah lebih baik, atau Kapolri selanjutnya nanti kalau diganti, nah itu akan lebih baik juga. Artinya begini teman-teman, sini kan Kapolri menjelaskan bahwa akan siap mundur. Artinya dia siap mundur kalau ditemukan dia mendapatkan bagian dari judi online. Nah, di sini ada kata-kata yang merancukan gitu ya. Emang harus mundur karena dia kedapatan itu? Menurut Pak Git tidak ya. Menurut Pak Git itu mestinya selama judi online itu beredar, apalagi sebanyak berapa ribu website gitu ya. Nah di sini Polri artinya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu pengawasan, sifatnya pengawasan, penyelidikan, penangkapan gitu. Hingga terjadi sesuatu momentum gitu, baru mereka bekerja. Apakah pekerjaan ini harus dimulai dengan satu momentum? Kan nggak perlu teman-teman. Di saat mereka dilantik itu udah tahu kewajiban yang dikerjakan apa gitu, dan mereka juga punya intelijen, punya anak buah yang bisa bekerja sama melakukan hal itu. Dan kenapa hal ini tidak dilakukan? Ya harusnya teman-teman udah bisa jawab gitu. Menurut Pak Git ini juga seperti membuang tanggung jawab gitu. Mungkin Kapolri tidak menerima bagian dari judi online, itu adalah kerja oknum-oknum atau sebagian oknum yang dipimpin oleh institusi tersebut. Menurut Pak Git ini kan suatu kesalahan terbesar kalau sampai Kapolri dalam 10 tahun terakhir tidak tahu kayak gitu, tidak tahu apa yang terjadi gitu sejak diangkatnya itu ya, tapi mungkin belum 10 tahunnya. Tapi ya sejak diangkat itu maksud dia nggak tahu dan membiarkan itu terjadi. Maksud Pak Git itu bukan masalah dia dapat bagian atau tidak, tapi dia belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dan ini pun sifatnya kritik gitu. Kritik artinya kritik supaya kedepannya Indonesia itu punya pemimpin-pemimpin bangsa yang sifatnya dari perkataan itu tidak kalau boleh dikatakan itu intinya tidak membodohi dengan kata-kata kepada masyarakat ya. Kalau dari tadi ya Budi Ari kemudian Kapolri ini kan ada kata-kata yang rancu, arahnya sifatnya membodohi rakyat yang sebetulnya menjadi tanggung jawab mereka. Dan kemudian kritik Pak Git terakhir ya kepada mantan Presiden Indonesia Pak Jokowi. Sebelum masalah ini Pak Git kupas juga, kita lihat dulu ya apa yang diceritakan oleh Pak Jokowi. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Kaki itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen. Sekali lagi bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir. Dan sekali lagi
Pak Agit ucapkan dengan segala hormat dan mohon maaf kepada mantan Presiden Pak Jokowi, yang artinya dengan bersilat lidah di sini ya, Pak Jokowi bilang ini bedakan ya sedimen dengan pasir. Walaupun itu nanti wujudnya ke pasir. Padahal kalau kita ambil definisi sedimen di sini, sedimen itu di dalamnya itu ada pasir ya. Kemudian ada lumpur, kerikil, dan material-material besar. Jadi ada 4 material yang diangkut dalam proses itu. Kalau yang dilibatkan sedimen, jadi bukan cuma pasir teman-teman yang diangkut. Jadi ada 4 material yang diekspor atau dijual. Nah, dari permasalahan yang berbeda ya, kalau Budi Ari dan Pak Kapolri ini kan masih satu Kominfo sama Kapolri masih satu bidang, artinya masih satu masalah yaitu judol. Nah, ini yang mantan Presiden Indonesia juga beda masalah, artinya membahas masalah pasir dan sedimen gitu loh, apa yang diributkan atau viral pada saat itu yang dibahas itu pasir dan sedimen. Nah, intinya begini teman-teman, dari kata-kata tersebut yang mereka buat, atau intinya boleh dikatakan secara jujur itu kayak mau melintir suatu permasalahan hingga membenarkan atau membuat dalil seakan-akan mereka itu benar, nggak ada salahnya. Untuk kedepannya kita harapkan pemimpin-pemimpin ini tidak demikian gitu loh, tidak melepar tanggung jawab satu sama lain, kemudian tidak mau cuci tangan. Yang jelas bahasan ini adalah satu intinya, tidak membodohi rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia hatinya hancur dan tidak bisa apa-apa pada saat ini. Untuk melihat hal yang demikian, kita kan cuma nonton dan hanya berkomentar, itu yang hanya bisa kita lakukan. Speak up ya, yang kita lakukan itu paling top, speak up gitu. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi atau mengurangi level pada pemimpin-pemimpin selanjutnya. Demikian teman-teman, kali ini Pak Agit, kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Jangan sampai hatiku hancur gara-gara pemimpin. Selamat pagi dan terima kasih.